Film diawali dengan memperlihatkan sebuah bus dengan sekelompok orang misionaris yang berasal dari Korea. Mereka berencana untuk mengunjungi negara Afghanistan. Namun di tengah perjalanan, mereka mengalami nasib buruk setelah bus mereka dihadang oleh sekelompok pasukan Taliban. Setelah pasukan Taliban itu menembaki mereka, salah satu pria Korea memberikan paspor yang membuktikan bahwa mereka hanyalah sekelompok turis yang hendak berkunjung. Namun tiba-tiba Skin berpindah di Kementerian Luar Negeri Korea. Mereka melihat berita di televisi bahwa sekelompok Taliban yang mengumumkan penyanderaan terhadap beberapa warga Korea. Kelompok Taliban itu menuntut pemerintah Korea untuk menarik pasukannya dari Afghanistan dan meminta tebusan untuk membebaskan 23 orang prajurit Taliban yang ada di penjara Kabul. Jika tidak, maka satu persatu sandera tersebut akan dieksekusi. For the prisoners release. Berpindah pada seorang agen intelijen Korea bernama Park Dae-sik. Ia dibebaskan dari sebuah penjara di Afghanistan setelah terjerat beberapa kasus. Namun sekarang ia dibebaskan karena diminta untuk membantu dalam pembebasan sandera sekelompok orang Korea yang diculik oleh Taliban. Selain itu, pemerintah Korea pun mengirim seorang negosiator yang ahli dalam misi pembebasan sandera, di mana ia ditemani oleh Wakil Menteri Luar Negeri untuk pergi ke Afghanistan dan menyusun strategi diplomasi, kemudian bernegosiasi langsung agar para sandera bisa segera dibebaskan. Meskipun pihak kedutaan di sana telah berusaha melakukan negosiasi dengan Taliban, namun pihak Taliban tidak ingin melepaskan para sandera. Di hadapan Kementerian Luar Negeri Afghanistan, mereka meminta untuk membebaskan tahanan Taliban untuk dapat membebaskan beberapa orang Korea yang telah disandra, seperti halnya yang dilakukan untuk membebaskan sandera dari negara lain. Namun kali ini Kementerian Luar Negeri Afghanistan menolak usulan tersebut karena jumlah sandera yang terlalu banyak. Kemudian Direktur Negosiator yang bernama Jae-ho menawarkan gantinya dengan akan mengirim lebih banyak pasukan lagi demi memperluas fasilitas medis di negara Afghanistan. Dan tidak lama setelah itu, Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengadakan konferensi pers tentang hal tersebut. Setelah mendengar konferensi pers itu, rombongan wakil menteri tersebut kembali bergegas untuk menemui pihak Afghanistan. Namun di tengah perjalanan, mereka terjebak kemacetan parah dan terlebih mereka harus mengejar waktu terkait tenggat waktu yang diberikan oleh Taliban. Namun tiba-tiba ketika mereka memutuskan untuk berjalan kaki, hal itu menyebabkan banyak orang yang terluka, tapi untungnya Jae-ho maupun Bapak Wakil Menteri dan yang lainnya selamat dalam insiden tersebut. Melihat waktu yang semakin sedikit itu, Jae-ho dihubungi oleh Bapak Menteri, di mana ia menyarankan untuk menarik saja pasukan Korea yang ada di Afghanistan. Namun Bapak Menteri menolak hal tersebut karena mereka tidak ingin negaranya itu dianggap telah berbuat salah. Dan kabar baiknya adalah bahwa pihak Taliban memberi perpanjangan waktu, sehingga di saat itu juga Jae-ho pergi menemui Kementerian Luar Negeri Afghanistan kembali. Namun lagi-lagi pihak Afghanistan tidak dapat melakukan dan menuruti keinginan Taliban dalam hal itu, karena meskipun sandera telah dibebaskan, negaranya harus masih melawan kelompok Taliban itu. Jae-ho yang menyadari maksud dari permintaan pihak Taliban, kemudian ia bertanya kepada Bapak Wakil Menteri mengapa ia tidak memberitahukan bahwa pihak Taliban tidak serta-merta meminta untuk dibebaskan sandera. Wakil Menteri pun berdalih, karena jika pihak Korea sampai memberikan sejumlah uang, ia takut citra dari negara mereka menjadi buruk. Dan ia pun mengatakan bahwa pihak intelijen sedang melakukan negosiasi melalui pihak yang dinamakan Jirga.
Kasem Wartnalleri Kasef Betul Ein Nepohezi. Jirga sendiri merupakan dewan pemimpin suku di Afghanistan yang memberikan keputusan terhadap semua masalah di negaranya, dan apabila mereka mengeluarkan keputusan itu, maka para sandera bisa dibebaskan tanpa pertukaran dengan tahanan. Dan kemudian Daisik dengan Qasim melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat kelompok Jirga. Singkat waktu mereka berdua berpura-pura mengenal orang yang bernama Ismail, orang yang telah Qasim selamatkan dari sebuah ledakan bom. Kemudian Jaiho pun menyusul mereka ke tempat kelompok Jirga. Mereka disambut dengan baik karena ketua kelompok Jirga menganggap bahwa mereka adalah rekannya karena telah menolong Ismail. Setelah mereka meyakinkan ketua kelompok Jirga, akhirnya mereka mendapat bantuan dari kelompok tersebut, di mana para sandera akan dibebaskan dengan aman, dan bantuan itu diberikan karena pihak Jirga ingin menunjukkan bahwa Islam menghormati kehormatan dalam menyambut tamu. 고생했어 진짜 예. Sementara itu, sebuah stasiun televisi menyiarkan langsung terkait kabar para sandera yang merupakan seorang misionaris, di mana saat itu pihak Kementerian Luar Negeri meminta pihak stasiun televisi itu untuk menghentikan siaran tersebut karena dapat mengakibatkan kondisi saat ini dapat memprovokasi pihak Taliban. Namun pihak stasiun televisi tersebut menyangkal bahwa pihak Taliban tidak akan mengerti apa yang sedang mereka siarkan. Alhasil siaran itu pun disiarkan oleh beberapa negara dengan memberikan sebuah terjemahan, di mana sekarang pihak Jirga menyadari bahwa para sandera bukanlah relawan seperti apa yang telah mereka katakan kepada pihak Jirga, dan mereka pun marah karena merasa telah dibohongi akan hal tersebut. Kemudian mereka membatalkan niatnya untuk membantu pihak Korea. Di lain tempat, pemerintah Korea yang sedang melakukan konferensi pers terkait pembebasan sandera tiba-tiba mendapat kabar buruk dari Jaiho yang mengabarkan bahwa akibat siaran televisi yang telah disiarkan, kini kelompok Jirga membatalkan tentang kesepakatan pembebasan sandera, dan Jaiho pun memberikan saran lain dengan memberikan uang tebusan melalui orang Afghanistan untuk dapat membebaskan para sandera untuk situasi saat ini. 협상이 틀어졌습니다. 무슨 말이야? 몸값을 지불해야 한다니 다른 방법은 없을까? 인질들 몸값을 중재해주겠답니다. 지르가는 이제 끝입니다, 국장님. Kemudian Daisik mendapat kabar buruk tentang adanya penemuan mayat orang Asia. Setibanya di lokasi, mereka melihat bahwa mayat tersebut benar adalah orang Korea. Yang di keesokan harinya, mereka melihat sebuah siaran langsung dari salah satu sandera asal Korea yang bernama Mi Suk. Ia menjelaskan bahwa semua sandera diperlakukan dengan baik, bahkan disediakan makanan juga tempat tidur yang layak. Namun mereka menekan pada pemerintah Korea agar segera mengambil langkah lebih cepat untuk menyelamatkan rakyatnya. Sedangkan pihak Taliban sendiri mengatakan bahwa satu-satunya cara membebaskan sandera adalah menukar dengan tahanan Taliban, dan mereka tidak pernah meminta uang tebusan. Mendengar hal itu, Jaiho dan kawan-kawan menjadi panik, dan Daisik menekan kepada Jaiho untuk segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. 흥분 안 하게 생겼어 지금? 알았으니까 흥분하지 마시고 생각만 하다가 사람들 다 죽어나가게. 차분히 생각 좀 해보게. 가만히 있으라고. 새끼가 진짜 돌았나 이거. Singkat cerita, Daisik didatangi seseorang bernama Abdullah. Kemudian ia membawa orang tersebut kepada Jaiho. Daisik menjelaskan bahwa Abdullah adalah seorang perantara yang merupakan pengusaha asal Inggris, di mana ia pernah berurusan dengan kelompok Taliban. Namun menurut Jaiho, mereka harus mencari tahu lebih jelas tentang keterlibatan Abdullah yang bukanlah orang Afghanistan tersebut. Namun Abdullah sendiri mengatakan ia cukup memahami orang Afghanistan, dan dirinya sangatlah ingin membantu karena merasa tersentuh melihat para sandera yang seharusnya berkumpul dengan keluarganya. Namun pernyataan itu tidak sampai membuat Jaiho percaya karena Jaiho ingin memeriksa latar belakangnya terlebih dahulu. Di saat itu tiba-tiba Abdullah menelpon seseorang yang merupakan sandera, dan orang itu adalah Mi Suk yang meminta pertolongan. Mi Suk mengatakan bahwa ia sedang bersama 7 sandera lainnya, di mana salah satu sandera memiliki kesehatan
kesehatan yang tidak baik. Ia juga tidak mengetahui di mana ia berada, karena setiap di malam hari mereka selalu memindahkan tempat mereka secara acak. 민숙이요. 저희 다들 건강은 어떻습니까? 할레반을 몇 명이나 지키고 있습니까? Singkat cerita, tiba di hari di mana pihak utusan dari Korea menerima kesepakatan dengan seseorang yang bernama Abdullah setelah uang $2 juta dimasukkan ke dalam tas yang telah dilengkapi alat pelacak. Di keesokan harinya mereka membagi menjadi 2 tim, di mana satu tim memeriksa tahanan yang akan dibebaskan dan Jae-ho yang ditemani Dae-sik pergi untuk menemui Abdullah. Setelah kesepakatan yang mereka lakukan, akhirnya kedua pihak pun memberikan uang dan membebaskan Sandra. Namun di sisi lain, Wakil Menteri mendapat informasi tentang Abdullah yang ternyata Abdullah merupakan seorang penipu dan segera menghubungi Jae-ho untuk membatalkan pertukaran mereka. Tapi sayang, mereka sedikit terlambat memberitahukan hal itu dan ketegangan di antara Abdullah dan Jae-ho bersama Dae-sik pun terjadi. Meskipun Dae-sik dituduh sebagai komplotannya Abdullah, tapi ia sudah berusaha berjuang untuk mengembalikan uang tersebut. Dan di saat itulah banyak pihak yang menghubungi mereka untuk meminta uang tebusan. Tapi mereka menyadari bahwa itu adalah penipuan. Namun kembali ada yang menghubungi mereka dan mengatakan terkait batas waktu yang sudah habis. Dan mereka menggunakan seorang Sandra agar permintaan mereka segera dipenuhi. Dan mereka pun memberikan waktu kembali sampai esok hari. Meskipun Sandra yang tadi berbicara dengan Jae-ho sudah dieksekusi. 제발 이 사람들 요구 좀 들어주세요. 저 살고 싶어요. 제발 우리 좀 알라후 악발. 안 돼. Di keesokan harinya, Dae-sik memberitahu Jae-ho tentang adanya operasi militer di sana. Hal itu akan dapat dengan mudah memprovokasi kelompok Taliban. Dan Jae-ho mengingatkan untuk segera menghentikan operasi tersebut. Tapi Bapak Menteri yang datang jauh-jauh dari Korea justru bersikap acuh dan meminta kepada Jae-ho untuk segera berkemas. Karena menurut Bapak Menteri bahwa pekerjaannya tersebut sudahlah selesai. Namun ketika Jae-ho yang membereskan barang-barangnya, tanpa sengaja ia melihat tayangan televisi yang memperlihatkan keluarga dari Misuk, di mana Jae-ho yang merasa iba melihatnya pun bertekad untuk menyelamatkan Sandra tersebut dengan menghubungi langsung ke tempat sekretaris kepresidenan. Namun ia tetap diharuskan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Bapak Menteri yang telah hadir di sana. Dan ketika ia meninggalkan kamarnya, tiba-tiba ia mendengar dering telepon dan segera bergegas mengangkatnya, yang ternyata itu adalah sambungan telepon langsung dari Bapak Presiden dan mengatakan kepada Jae-ho bahwa jika memang masih ada kesempatan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan para Sandra, maka lakukanlah. 여보세요? 여보세요? 정재호입니다. 그래도 갈 수 있겠습니까? 대통령입니다. 살아 돌아올 수 있지요? 가능성은 희박합니다만 정말 가능성이 있겠습니다. Meskipun hal itu ditentang oleh Bapak Menteri yang ada di sana, namun Jae-ho yang bertekad kuat untuk bernegosiasi langsung dengan pihak Taliban tidak merasa takut meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Dan awal yang baik pun terlihat ketika pihak Taliban yang bersedia untuk bernegosiasi langsung dengan cepat. Pihak Korea melalui Dae-sik ia mencari informasi tentang kepemimpinan kelompok Taliban tersebut. 자비드 누를 하크
탈리반 중에서도 아주 악명 높은 부대입니다. 진짜 끔찍한데요. Dan Daeksik kembali menemui Qasim yang kali ini berada dalam penjara. Daeksik yang menawarkan bantuan pembebasan dirinya dengan syarat untuk menjadi penerjemah kembali. Qasim yang awalnya menolak hal itu karena ia tidak mau jika harus pergi ke tempat Taliban. Namun setelah Daeksik menjelaskan tentang hukum syariat Islam dalam kasus Qasim itu, lantas Qasim akhirnya menerima tawaran Daeksik tersebut. Dan tiba saatnya mereka bertemu dengan kelompok Taliban. Qasim yang merasa ketakutan, tapi pihak Taliban pun hanya mengizinkan 2 orang yang akan ikut bersama mereka, yang berarti hanya Qasim sebagai penerjemah dan Jae-ho sebagai negosiator. Tiba di markas Taliban, Jae-ho berhadapan langsung dengan pemimpin Taliban dan ia meminta diperlihatkan kondisi para sandera sebelum ia memberikan jawaban apa yang diminta kelompok Taliban. Dan Jae-ho juga memberikan syarat untuk membuktikan bahwa yang ada di depannya saat ini adalah benar seorang pemimpin dari Taliban. Jae-ho yang meminta dibebaskan 3 orang terlebih dahulu, namun pemimpin Taliban itu hanya akan membebaskan 2 orang saja, dan kesepakatan itu berjalan dengan lancar. Come here. Namun Jae-ho memberikan jawaban yang membuat suasana di sana sedikit berbeda, di mana Jae-ho mengatakan bahwa tidak akan adanya pembebasan tahanan. Lalu pihak Taliban pun memilih negosiasi dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara menembak salah satu sandera wanita di sana. Setelah itu Taliban pun justru mengubah syaratnya dengan meminta untuk pembebasan semua tahanan Taliban yang berjumlah 300 orang. Jae-ho yang menghubungi Bapak Menteri, dan Bapak Menteri yang mendengar hal itu segera pergi untuk ke pangkalan militer, di mana seketika pemerintah Korea pun tiba-tiba menghentikan negosiasi dengan pihak Taliban, dan hal itu membuat pemimpin Taliban menjadi marah karena merasa dibohongi oleh Jae-ho. Kemudian terdengar suara ledakan bom dari luar yang merupakan serangan militer dari pihak Korea, dan Jae-ho mengatakan bahwa kali ini bukanlah operasi penyelamatan, melainkan operasi pembersihan untuk meratakan tempat ini. 다스 멋도 로아 거야. 구출 작전이 아니라 소탕 작전이라고. 거짓말. 이 폭격에 대한 빌미는 I know what you're thinking. Pemimpin Taliban pun meminta kepada Jae-ho untuk menghentikan serangan tersebut karena ia menyadari bahwa kedatangan Jae-ho ke sana untuk menyelamatkan para sandera, dan Taliban menganggap Korea adalah negara yang kaya dan bisa melakukan apapun. Namun menurut Jae-ho hal itu merupakan kesalahan terbesar Taliban yang tanpa mereka sadari karena terlalu melebih-lebihkan Korea. Dan apakah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sandera adalah dengan membebaskan para tahanan Taliban? Dan Jae-ho memancing mereka bahwa apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah uang, di mana perkataan itu dianggap telah menghina Taliban. Why take things so far? Time is on our side, so they Allah. Kemudian Qasim pun dibawa pergi oleh mereka dan negosiasi pun kembali berlanjut, di mana hanya tinggal Jae-ho dan pemimpin Taliban. Akhirnya mereka berdua pun mencapai kesepakatan melalui sejumlah uang. Namun selain itu Taliban meminta kepada pihak Korea untuk menarik pasukannya dari sana. 50 million. 40. 20. Never set your foot again in this country. Make all Koreans leave Afghanistan in a month. Send all your troops home.
Di keesokan harinya Daeksik menjemput para sandera yang berada di dalam gua, dan kelompok Taliban pun kembali mengantarkan Jae-ho dan Qasim. Meskipun sebelum mereka pergi meninggalkan tempat itu, kelompok Taliban meminta jaminan untuk seseorang dari mereka tetap tinggal, dan Daeksik yang berbesar hati memilih untuk tetap tinggal. 이번엔 내 차례입니다. Lalu beberapa waktu berlalu, mereka semua sudah hidup damai dan terlihat Daeksik bersama Qasim yang selamat dari pihak Taliban. 박대식? Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya.